Halo teman-teman semua, yang sekarang aku kayak pengen ngebagi kisah aja sih. Berarti cerita kemarin. Jadi aku pengen cerita nih tentang beberapa hal yang udah aku alami hari-hari lalu. Ini tentang gimana mental dan jalan juang itu tergantung dengan bagaimana sugesti berpikir. Guru aku pernah bilang kalau masalah adalah sesuatu yang dijadikan masalah. Salah deng. Masalah adalah sesuatu yang dianggap masalah. Ini tolong garis ya, dianggap masalah. Ada dua kasus yang bakal aku ceritain di sini. Ini based on my true story. Kasus pertama, aku kan orang Sunda nih. Ketika aku nyampe ke Mesir, nah orang Mesir tuh kalau ngomong tuh kayak motor. Kalian tahu motor? Iya, ngegas. Ngegas mulu. Kayaknya jarang gitu ngerem. Nah, jadi culture shock yang aku hadapi sebagai orang Sunda yang tinggal di Mesir adalah orang-orang Mesir tuh Masya Allah ngegas banget. Nah, ketika misalnya nih ya, aku lagi di bis, Enta Aiz'el Sadiq. Gak gitu malah lebih kasar lagi. Aiz'el Sadiq. Ya Allah, kenapa sih bapak itu? Pertanyaannya sebenarnya cuma, kamu mau apa? Tapi karena ngegas dan aku ngertiin itu secara yang mau aku artiin, akhirnya aku mikir nih orang nanyanya kayak gini. Heh, lu mau apa? Bertemu orang-orang yang ngegas dan matanya melotot itu ngebikin aku kayak, aduh, tersakiti lagi. Hal yang biasanya juga kita hadapi. Misalnya kita lagi di tempat banyak orang, kemudian kita bertemu sama orang yang udah lama nggak kita temui, terus kita mau nyapa. Ternyata cara dia natap kayak gini. Abis itu kita seketika, sumpah nih orang kenapa? Emang aku salah apa? Oh, tatapannya sinis banget sih. Dia kayak benci deh sama aku. Case aku yang pertama, yaitu ketika aku orang Sunda, terus aku ngerasa dibentak atau dengan suara tinggi itu sama aja dimarahin. Aku menganggap hal itu jadi sebuah masalah. Maka akhirnya yang terjadi apa? Ketika aku ketemu sama orang Mesir, aku berinteraksi sama mereka, aku rasa cepet capek dan aku effort banget di situ buat bisa menyesuaikan diri dengan mereka. Kemudian efek dominonya adalah aku jadi mengurangi aktivitas dan berusahalah tidak terlibat banyak dengan urusannya orang-orang Mesir. Yang kedua, sama dengan hal yang pertama, ketika saat itu kita menganggap orang di hadapan kita lagi sinis. Nah, akhirnya masuklah ke alam bawah sadar kita kalau ya orang ini adalah orang yang bermasalah dengan kita. Seandainya nih kita balik kedua sikap itu menjadi, kalau aku sebagai orang Sunda, aku bisa menyebutnya culture shock. Kaget gitu ngelihat orang-orang Mesir ketika berbicara ngegas, tapi seandainya kalau aku mau belajar lebih dalam dan saat itu berhenti di kata culture shock, oh mereka emang kayak gitu ya cara ngomongnya, bahasa ini gitu, bagaimana cara mereka menuntun tiap kalimat itu membuat mereka ya emang cocok kalau ngomongnya ngegas. Meskipun gestur yang ditunjukkan kalau di Indonesia ya emang itu kayak orang udah marah gitu, tapi ternyata di sini itu nggak marah, itu biasa aja, itu emang kayak gitu gayanya. Biasa banget terjadi antara sama teman gitu ya. Tidak sengaja mensuuzoni temannya sendiri. Padahal seandainya saat itu kita mau untuk tidak menganggap tatapan sinisnya adalah masalah, bisa jadi sebenarnya orang itu apa? Lagi terus dia nggak pakai kacamata. Akhirnya apa? Dia nggak bisa ngelihat dengan jelas. Padahal si orang itu tuh kayak pengen bersilaturahim sama kita, dia kayak pengen negur kita. Karena kita seuzon duluan, akhirnya kita menjudge dia dan menganggap itu masalah, terus kita nggak mau berteman lagi misalnya sama dia, ya itu alay banget. Ya tapi bisa jadi kan kita sampai memutus silaturahim yang saat itu sebenarnya bisa tersambung. Padahal udah lama kita nggak ketemu. Lagi tentang mental, ya emang apa yang menjadikan nilai juang
itu bagaimana cara kita itu berpikir dan bagaimana cara kita mensugestikan sesuatu. Nilai juang yang aku maksud itu, apakah aku mau memperjuangkan untuk bisa bahasa Amiyah dan mempelajari budaya Mesir lebih jauh lagi, meski dengan kesulitan benturan antara budaya Sunda dengan budaya Mesir. Tapi ketika aku tidak lagi menganggap itu masalah, itu bagian dari culture shock, aku bisa belajar dan aku bisa terus menyesuaikan diri. Dan begitu pula dengan kasus yang kedua, seandainya aku tidak mudah menjadikan itu sebuah masalah, akhirnya aku bisa berteman dengan dia lebih jauh dan aku bisa menyambung satu rahim. Oke, itu sih, itu menurut aku, dan bisa jadi juga menurut kalian berbeda. Kalau misalnya ada sesuatu yang mau ditanggapi, silakan aja komen di bawah. Dadah, sampai jumpa.